Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Francisca selaku pelaku usaha. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Baiklah Ibu, jadi saat ini saya ingin bertanya mengenai dampak yang mempengaruhi sebuah wirausaha. Pertanyaannya, apakah pandemi pada saat ini sangat mempengaruhi bagi usaha Ibu? Di saat pandemi saat ini memang bagi pelaku usaha, apalagi pelaku usaha yang bergerak di bidang ketemu banyak orang, memang sangat berpengaruh sekali. Apalagi sekarang semua serba terbatas. Jadi kami sebagai pelaku usaha otomatis mengurangi kontak langsung dengan tamu-tamu, dengan customer-customer. Padahal di usaha kami ini memang tidak boleh lepas dari banyak orang. Itu yang sungguh membuat kami susah untuk bergerak. Jadi efeknya sangat besar buat kami selaku pelaku usaha. Jadi bagaimana cara Ibu mengatur semua kendala tersebut agar dapat terorganisir dengan baik? Untuk mengatasinya dengan keadaan pandemi saat ini, kami otomatis mengurangi tenaga kerja yang ada, mengurangi jam kerja, jam operasional yang ada, mengurangi jumlah orang yang harusnya biasa 100 jadi 50. Jadi kami memang sangat membatasi untuk hal itu, mengurangi tenaga kerja, mengurangi orang-orang yang tidak terlalu berkompeten, otomatis ditiadakan. Baik, jadi bagaimana harapan Ibu ke depannya nanti? Harapan kami sebagai pelaku usaha di saat seperti ini, pandemi ini, kami berharap pandemi ini cepat berlalu supaya kami sebagai pelaku usaha bisa melakukan usaha yang normal seperti dulu waktu belum ada COVID-19 ini, supaya kami juga bebas mau mengadakan acara, supaya kami bebas untuk bertemu banyak orang. Itu harapan kami, supaya tidak dibatasi untuk ini, untuk itu. Kami bebas untuk melaksanakan apa yang harusnya dilaksanakan. Itu harapan kami sebagai pelaku usaha, supaya pendapatan kami juga kembali stabil, karena selama ini otomatis pendapatan kami menurun drastis sampai 70%. Itu yang kami harapkan supaya pendapatan kami juga kembali normal. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Baiklah, pada saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kedua, yaitu Ibu Nova sebagai ibu rumah tangga. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan dampak COVID-19 bagi ibu rumah tangga. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Dek. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai COVID-19 yang saat ini sangat meresahkan warga dunia? Terima kasih. Menurut saya COVID-19 ini merupakan musibah bencana non alam yang sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi saya sebagai ibu rumah tangga. Ini bencana global yang dampaknya sangat-sangat sangat merugikan. Menurut saya sangat merugikan masyarakat. Kalau saya bisa gambarkan, bencana ini sangat mengerikan dibandingkan dengan bencana alam yang wujudnya bisa kita lihat seperti tsunami atau banjir. Bisa kita hindari. Kalau saat tsunami kita bisa pergi ke tempat yang agak tinggi, kalau banjir kita bisa ke tempat-tempat yang lebih aman lah kalau menurut saya.
Tapi kalau COVID ini wujudnya tidak Tidak bisa terlihat. iya, tidak Gitu. nampak, tapi dampaknya itu sangat tiba-tiba, maksudnya eh, tiba-tiba ada yang meninggal begitu, ada yang meninggal kelihatannya sehat-sehat, tapi tiba-tiba sudah masuk rumah sakit gitu, terus meninggal dan dimakamkan eh, menurut menurut protokol Protokol ya. kesehatan. Nah, jadi menurut saya ini merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi kita kembali lagi ke masing-masing pribadi ya. Kalau kita memang mau terhindar dari COVID ini, menurut saya kita harus memproteksi diri kita masing-masing. Karena kalau kita terlalu berharap kepada pemerintah atau pihak-pihak yang menurut kita pihak-pihak berwenang yang bertanggung jawab seperti pemerintah atau dokter, masalah ini tidak akan menemui tidak akan em, dapat titik terang, maksudnya tidak bisa diselesaikan. Jadi apa dampak terbesar Ibu di pandemi COVID-19 ini sebagai ibu rumah tangga? Oh iya, dampak terbesar saat ini bagi saya dampaknya pada ekonomi. Ya, ekonomi otomatis ya, karena saat ini yang bekerja kan suami. Eh, Secara keseluruhan memang kita bisa lihat, kita bisa rasakan ekonomi kita merosot. Ekonomi merosot. Terus dalam keseharian pengeluaran terutama pengeluaran untuk konsumsi bukan obat ya, vitamin, kita harus konsumsi banyak multivitamin, makanan-makanan yang dikatakan sehat lah untuk menunjang imunitas, uh, untuk menjaga daya tahan tubuh kita biar tetap bugar, sehat, eh, seperti susu, buah, sayur, konsumsinya lebih kita lebihkan ya dibandingkan sebelumnya, seperti itu. Dan kedua, eh, pada proses ini sekolah anak-anak ya, proses belajar yang tadinya di sekolah sekarang harus belajar dari rumah. Dan pada proses belajar itu kita kan butuh butuh kuota internet yang lebih, membutuhkan perangkat seperti handphone, laptop. Dan kalau kita punya handphone yang cuman jaringannya 3G, kadang 2G gitu, kadang kadang jaringannya jadi lambat lambat dan anak-anak belajar jadinya tidak maksimal seperti itu. Dan itu sangat menyita waktu kami sebagai ibu rumah tangga. Harusnya kita harus masak, tapi kita harus menemani anak belajar seperti itu. Dan pelajaran yang diterima, maksudnya anak-anak tidak bisa belajar maksimal karena seperti anak ada pelajaran yang susah harus ditanyakan, kadang kita sebagai ibu rumah tangga tidak mengerti. Beda dengan saat belajar di sekolah, mereka kan bisa langsung tanya ke gurunya, guru yang bersangkutan. Saya rasa mungkin itu yang paling dampak yang paling saya rasakan sebagai ibu rumah tangga. Jadi apakah ada dampak positif bagi ibu di saat kita disuruh untuk quarantine di rumah? Dampak positif, saya rasa ada beberapa dampak positif bagi saya. Yang tadinya depan rumah saya
gersang, tidak ada tanaman, sekarang bisa jadi fresh, hijau. Menemukan hobi baru Iya, ya Bu. iya seperti itu deh. Yang tadinya suka jalan-jalan, suka bapontar istilahnya orang mana ya, bapontar, sekarang lebih berasa tenang di rumah begitu, lebih dekat dengan keluarga, eh, terus lebih ke pola hidup, cara hidup lebih mengutamakan kebersihan. Eh, yang tadinya malas cuci tangan, sekarang cuci tangan. Biasanya kan dari tempat-tempat seperti supermarket sampai di rumah langsung peluk anak, tidak membersihkan diri. Kalau sekarang otomatis sebelum eh, ketemu anak, saya harus bersihkan dulu tangan saya begitu. Saya harus minimal bersihkan tangan seperti itu. Terus belanjaan ya dibersihkan dulu, disemprot. Saya rasa itu dampak positif dengan lebih menjaga kesehatan seperti itu. Mungkin dari saya itu dampak positifnya. Baik Ibu, terima kasih. Kesimpulannya menurut saya ya kita harus lebih tidak usah menyalahkan pemerintah atau menyalahkan orang lain. Kita lebih saling memperhatikan kebersihan. Terus saya rasa kita jangan takut, karena rasa takut itu otomatis dapat membuat imun kita, karena iman kita otomatis jadi lemah, jadi imun kita jadi lemah. Kalau iman kita jadi lemah, otomatis kita gampang terserang, maksudnya gampang terjangkit penyakit atau virus seperti itu. Kita harus yakinkan diri kita dengan lebih beriman kepada Tuhan, dan menjalankan cara hidup yang sehat. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang telah diluangkan. Selamat siang. Selamat siang.